Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Seminar Islami PT Nur Asipa Berkah Grup Umroh Sumber Senyum. Ini adalah sebuah presentasi standar untuk dipergunakan di kalangan pribadi ya, di kalangan agen yang nantinya ingin memperkenalkan atau sosialisasi bagaimana umroh semudah senyum. Oke, sebelum kita masuk ke materi umroh, kita akan membaca di depan layar kita masing-masing. Ada sebuah hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya informasi yang kita akan bahas nanti ke depan, itu adalah sebuah hal yang mungkin saja itu akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan sebaik-baiknya kita adalah kita yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi intinya tebarkan terus informasi yang baik ini Bapak Ibu buat semua orang ya, agar kenapa kita bisa berangkat umroh bersama-sama orang-orang yang kita sayang seperti itu ya, bersama teman-teman kita, sanak famili kita, keluarga dan kerabat yang lainnya. Nah, jadi kita juga bisa membantu mereka bisa umroh semudah senyum. Oke? Nah, kenapa kita membicarakan umroh Bapak Ibu? Karena umroh ini adalah cita-cita dan impian setiap muslim. Ya, bagi yang muslim itu pasti memiliki impian dan cita-cita. Ya, impian dan cita-cita tidak lain adalah menjadi tamu Allah dengan melaksanakan haji ataupun umroh. Jadi tidak ada orang muslim ya atau muslimah yang tidak punya cita-cita untuk berangkat haji ataupun umroh. Pasti semua pengen Bapak Ibu ya. Nah, kemudian haji dan umroh itu adalah sebuah perintah ya, panggilan dari Allah, ada di Al-Baqarah 196, dan kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Jadi bukan hanya haji ya Bapak Ibu ya, tapi juga ada umroh. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa buka lagi ya kitab sucinya Al-Qur'anul Karim ya, surah Al-Baqarah ayat 196. Di sana kita akan melihat perintah. Ini adalah perintah kewajiban yang harus kita laksanakan. Allah memerintahkan kita menyempurnakan ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Darul Hijrah, nah juga kita bisa membaca Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh yang lainnya adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain balasan kecuali surga. Di sini kita bisa melihat makna Bapak Ibu bahwa Rasulullah pun memerintahkan kita atau menyuruh kita untuk umroh itu tidak sekali, bahkan berkali-kali. Ya, dengan keuntungan ketika kita umroh, dari umroh yang satu ke umroh lagi yang kedua nanti kita akan mendapatkan pemutihan dosa, dan ketika haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Bapak Ibu ya. Dan riwayat hadis yang lain dari Darqutni dan Tabrani juga Rasulullah bersabda, ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur. Dan yang paling kita harus garis bawahi Bapak Ibu, bahkan diketik dalam huruf kapital ya, menghilangkan kemiskinan dan juga menambah rezeki. Ini yang paling penting Bapak Ibu yang harus kita lihat ya, bahwa haji dan umroh itu tidak semata-mata kita melaksanakan ibadah, tapi juga memang kebutuhan kita bagaimana kita bisa menghilangkan kemiskinan dan juga menambah rezeki. Nah, dan juga memutihkan dosa dari anak Adam sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Sabda Rasulullah yang sangat menekankan begitu pentingnya haji dan umroh ini Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat kita nanti berangkat haji maupun umroh, kita juga bisa mengunjungi ya tempat-tempat yang mustajab. Tempat-tempat mustajab ini artinya tempat-tempat yang dimana pada saat kita berdoa itu Bapak Ibu tidak ada lagi penghalang ya, tidak ada lagi halang-halangan. Jadi kita bisa langsung menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja tempatnya nih? Yang pertama, yang paling utama adalah multajam. Multajam ini Bapak Ibu letaknya ada di antara ya rukun Hajar Aswad atau batu Hajar Aswad yang ada di Baitullah atau di Ka'bah, di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Nah, itu disebut namanya multajam. Seperti seorang askar ini yang berdoa seperti ini. Jadi dia berdoa di multajam di antara pintu Ka'bah dan juga Hajar Aswad.
Nah, itu Bapak Ibu tempat yang paling mustajab dan paling utama ya di antara tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain juga ada di Hijr Ismail. Nah, Bapak Ibu yang bisa sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, dan kemudian berdoa di Hijr Ismail, ini pahalanya sama seperti ya kita berdoa dan beribadah di dalam Ka'bah Bapak Ibu. Nah, ini luar biasanya ya. Jadi tempat mustajab. Kemudian ada di Hajar Aswad Bapak Ibu ya. Ini mungkin agak sedikit banyak tantangannya ya, tapi Bapak Ibu insya Allah dengan tekad yang bulat, insya Allah semua jamaah itu bisa nanti ya mencium dan berdoa di Hajar Aswad. Kemudian ada Makom Ibrahim ya, ini sangat bersejarah sekali, yaitu batu yang bisa melunakkan dirinya dan membawa Nabiullah Ibrahim ya kemanapun ya untuk pembangunan Ka'bah. Jadi dia menjadi seperti lift Bapak Ibu ya. Jadi kalau lift kita pada zaman sekarang itu besi ya, dan besi itu harus terhubung dengan listrik untuk dia membawa kita naik turun ya ke atas maupun ke bawah. Tapi zaman dulu zaman Nabiullah Ibrahim itu hanya dengan menginjakan kaki di batu. Nah, dan batu itu menuruti perintah Nabiullah Ibrahim mau ke atas mau ke bawah untuk membangun yang namanya Baitullah. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, zaman sekarang batu itu ditutup oleh pemerintah Saudi Arabia ya agar dia terlindungi ya keamanannya. Nah, itulah namanya Makom Ibrahim. Nah, kemudian para jamaah haji dan umroh juga akan menemui tempat sa'i ya, yaitu perjalanan yang sejarahnya dulu Siti Hajar itu mencari rezeki ya atau mencari air jam-jam untuk Nabiullah Ismail ya, dan dia berjalan bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, kembali ke Safa, kembali ke Marwah sampai 7 putaran. Nah, di situ juga Bapak Ibu nanti para jamaah haji dan juga jamaah umroh ketika berdoa sangat mustajab Bapak Ibu ya. Dan apapun doa-doa kita mudah-mudahan insya Allah akan terkabulkan, dan semua ya yang sudah pernah merasakan itu sudah tahu bagaimana mustajabnya berdoa di sini Bapak Ibu ya. Kemudian juga di Madinah itu ada namanya Raudhah ya, di Masjid Nabawi, yang mana Raudhah ini adalah taman surga yang disebutkan oleh Rasulullah di posisinya di antara mimbar Nabiullah Muhammad SAW, di antara mimbar dan juga rumah beliau. Itu ada namanya Taman Raudhah, Taman Surga. Jadi banyak sekali umat muslim yang berdoa di sana, bahkan rebutan masuknya, bahkan sampai sekarang masuk ke sana juga harus ada semacam izin ya, tasreh ya, tidak bisa lagi selonong boy masuk ke sana, tidak bisa, jadi harus ada izin, saking tempatnya itu istimewa sekali ya, dan semua orang pengen sekali ke sana. Nah, mudah-mudahan yang menonton video ini, mendengarkan suara saya ini mendapatkan panggilan menuju Madinah ya, berziarah di makam Rasulullah, berdoa di Taman Raudhah ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada juga di salah satu sudut atau rukun dari Ka'bah itu namanya rukun Yamani, yaitu rukun yang menghadap Yaman ya. Ini juga salah satu tempat yang mustajab untuk kita bisa berdoa. Kemudian juga ada sumur Zam-Zam. Nah, ini sumur Zam-Zam yang mana air Zam-Zam yang bisa dinikmati oleh seluruh orang dunia ya, dan airnya tidak pernah habis-habis sampai sekarang. Nah, ini air yang mana itu dikeluarkan oleh Allah atas kehendak Allah, dan dari dulu ya sampai hari ini itu terus mengalir deras untuk minumnya para jamaah haji, para jamaah umroh yang dari seluruh dunia datang ke Saudi Arabia. Nah, ini adalah tempat-tempat mustajab untuk kita bisa berdoa di sana. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ya, apapun doa-doa kita insya Allah ya akan dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita bicara tadi mengenai umroh. Nah, sekarang pada masyarakat umum terjadi yang namanya mindset atau pola pikir mengenai umroh ini, mengenai haji dan juga umroh. Mindset umroh pada masyarakat umum apa? Bisa kita lihat. Yang pertama,
ini adalah ibadah orang kaya. Banyak sekali orang berpikir bahwa ini adalah ibadahnya hanya untuk orang kaya. Sedangkan yang miskin tidak perlu haji dan tidak perlu umroh. Ya, bahkan ada yang berkata haji dan umroh hanya bagi yang mampu. Nah, seperti itu ya. Oke, ada juga yang berpikiran belum terpanggil ya. Kenapa nggak berangkat? Uangnya ada, mobil sudah ada, rumah sudah ada, kenapa belum berangkat? Jawabannya apa? Alasannya belum terpanggil katanya. Padahal ya Nabi Allah Ibrahim sudah diperintahkan Allah untuk memanggil dan sudah dipanggil kita sejak ribuan tahun yang lalu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu adalah panggilan sebuah talbiyah ya yang diperintahkan oleh Allah untuk seluruh umat ya, seluruh umat muslim. Nah, kemudian ada juga yang punya pola pikir atau mindset nanti tua aja. Nah, padahal ya pada saat kita sudah tua itu akan sangat repot sekali. Kenapa? Karena ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah yang sangat memerlukan fisik atau tenaga yang kuat. Nah, banyak sekali yang berangkat umroh ataupun haji itu yang sudah tua Bapak Ibu. Itu sangat 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 merepotkan bagi para petugas ya. Dan juga Bapak Ibu pada saat kita masih muda, lalu kita berpikirnya nanti tua aja, itu seolah-olah kita bisa memastikan bahwa kita itu bisa hidup sampai tua. Ya, padahal zaman sekarang Bapak Ibu ya ketika Allah memanggil malaikat maut itu langsung aja bergerak ya, tidak menunggu kita tua ya, tidak menunggu kita sakit dulu, tidak menunggu kita tua umurnya sekian, enggak. Ketika sudah diperintahkan Allah, habislah kita ya. Jadi mulai hari ini kita sudah harus hilangkan mindset nanti tua aja, karena tidak bisa satu orang pun manusia di dunia ini yang bisa memastikan dia hidup bisa sampai tua ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang berpikiran masih banyak dosa. Kita masih banyak dosa, kita perbaiki dulu ya. Jangan dulu ke Mekah, jangan dulu haji dan umroh karena masih banyak dosa. Padahal harusnya berpikiran sebaliknya Bapak Ibu. Justru ya, justru kita hari ini masih berpredikat sebagai pendosa. Masih banyak dosa. Di sanalah kita mensucikan diri kita. Di sanalah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki ya perilaku kita agar apa? Agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah itu simpel Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala itu simpel sekali. Permintaannya tidak banyak, yaitu melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Nah, ketika kita melakukan sebaliknya ya tidak melaksanakan perintahnya dan mendekati larangannya, maka kita disebut pendosa. Ya, makanya kita masih banyak dosa. Nah, Allah itu simpel. Ketika kita masih banyak dosa dan kita mau datang ke rumah Allah, datang ke Baitullah dan memperbaiki diri, maka disitulah kita bisa menyucikan diri kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang berpikiran masih banyak dosa dan takut untuk berangkat haji dan umroh, mudah-mudahan dari video ini segera bisa berangkat, ya, memperbaiki kehidupan, memperbaiki ibadah kita, spiritualisme kita, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar hidup kita lebih berkah, lebih aman, lebih nyaman, dan nanti dengan keimanan kita insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bisa masuk ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian ada juga yang berpikiran takut kena tipu. Nah, ini juga mindset yang salah Bapak Ibu ya. Memang Bapak Ibu di media-media mainstream ya, bahkan juga media-media yang abal-abal juga ya, itu selalu lebih memberitakan penipuan dibanding yang tidak ditipu. Jadi berita penipuan itu lebih banyak daripada berita yang tidak ditipu. Padahal faktanya jamaah umroh, jamaah haji yang ditipu itu jauh lebih sedikit daripada jamaah yang berhasil. Jadi mungkin dalam 1 tahun itu kalau kita hitung jamaah umroh yang gagal berangkat karena ditipu itu misalkan ada 500 jamaah. Padahal yang berhasil itu jauh lebih banyak Bapak Ibu ya. Tapi berita-berita ya para jurnalis itu lebih memberitakan yang kena tipu. Kenapa? Karena mindset kita itu selalu pengen sesuatu yang heboh, yang viral ya. Makanya para jurnalis saat ini memberitakan segalanya itu selalu yang sensasional ya. Otomatis
mereka berpikir tidak perlu memberitakan yang berhasil berangkat ya. Karena kalau yang berhasil berangkat ngapain diberitakan ya. Kalau yang gagal berangkat, nah ini akan jadi makanan empuk bagi netizen ya, seperti itu ya. Akhirnya apa? Ketika para jurnalis itu selalu memberitakan yang kena tipu ya, tidak berimbang dengan berita-berita yang berhasil, akhirnya apa? Akhirnya terjadilah mindset. Mindset masyarakat rata-rata takut ya, bahkan ketika men-DP pun takut juga, apalagi dia pernah ditipu, maka itu akan meninggalkan trauma yang dalam. Yang ditipu misalkan tetangganya, yang ditipu orang tuanya atau saudaranya atau bahkan dirinya sendiri. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu yang membuat para jamaah itu takut ya untuk mendaftar haji maupun umroh. Dan itu adalah mindset yang sangat salah Bapak Ibu ya. Mindset yang sangat salah. Nanti di sini kita akan edukasikan bagaimana cara memilih travel ya, memilih travel untuk kita bisa berangkat lebih aman. Nah, dari inilah edukasi umroh semudah senyum ya. Kemudian next. Yang paling banyak mindset masyarakat umum kenapa tidak umroh dan tidak haji. Ini yang terakhir, yaitu belum ada uangnya atau belum mampu. Nah, Bapak Ibu, ini bisa mungkin persentasinya ini lebih besar ya, bisa 75 sampai 90% mindset orang masyarakat umum tidak berangkat umroh, tidak berangkat haji itu karena belum ada uangnya. Lalu mereka menganggap dirinya belum mampu. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan berdiskusi ya, musyawarah bagaimana caranya kita bisa berangkat dengan menghilangkan mindset-mindset yang salah ini. Apalagi mindsetnya sangat besar, belum ada uang. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak sekali jamaah haji ataupun jamaah umroh. Khususnya di travel kita, di travel kami ya, Umroh Semudah Senyum dengan PT Nur Asipa Berkah. Dalam 1 tahun ini kita bisa memberangkatkan ya jamaah umroh secara gratis itu ada sekitar 200 sampai 250 orang. Nah, padahal mereka tidak punya uangnya dan mereka berangkat gratis. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu ya? Cara pertama adalah nih, 2 langkah. Cara pertama adalah mau dulu Bapak Ibu. Jadi ketika sudah ada mau ya, ini yang susahnya itu yang tidak mau ya. Kalau tidak mau, bagi yang tidak mau silahkan tutup aja videonya, tidak perlu dilanjutkan. Saya hanya ingin ngobrol dan berdiskusi, bermusyawarah kepada yang mau saja. Nah, bagi yang sudah ada mau, ya maunya ada, maka langkah keduanya baru kita mencari solusi. Nah, orang-orang yang sudah bisa berangkat secara gratis mungkin ya, ada ratusan orang, itu karena mereka sudah menemukan solusinya. Oke. Nah, artinya Bapak Ibu kita harus mencari solusi ya. Artinya kita harus benar-benar mencari solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana kita bisa mencari solusinya? Apa solusinya? Yang pertama Bapak Ibu ya, orang itu bisa umroh, ya orang itu bisa berangkat haji. Solusi pertama adalah wasilah uang. Dia bisa berangkat, bayar dan juga berangkat. Nah, itu orang-orang yang solusinya bayar ya. Kemudian bagaimana caranya orang yang tidak punya uang juga bisa berangkat? Nah, mereka yang tidak punya uang bisa berangkat dengan cara dan wasilah yang kedua, yaitu umrah wasilah ilmu. Banyak sekali Bapak Ibu ya, di travel-travel manapun itu juga ada yang memberangkatkan para guru-guru ya, para tenaga-tenaga medis ya, mereka bisa berangkat karena ada ilmunya, bukan karena ada uangnya ya. Mereka tidak membayar, tapi mereka bahkan dibayar Bapak Ibu ya. Nah, 2 wasilah ya. Pertama wasilahnya bayar, yaitu orang-orang yang punya uang, mereka bisa berangkat dengan cara bayar lunas. Kemudian yang kedua ada yang punya ilmu, mereka juga bisa berangkat. Ya, dan bahkan mereka dibayar. Tidak bayar tapi dibayar ya. Ada juga yang dengan cara endorsement ya. Bahkan tidak bayar tapi dibayar. Nah, kemudian bagaimana caranya? Kita yang tidak punya solusi wasilah uang dan juga tidak punya ilmunya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita menyediakan sistemnya. Nah, ada ternyata umroh dengan wasilah tenaga, yaitu kita berikhtiar
ya, berikhtiar dan kita bisa dapat upah berangkat gratis. Kita umrohnya menggunakan wasilah tenaga, yaitu dengan menjadi pensiar Baitullah. Ya, kita bisa bergabung dengan travel ya untuk memasarkan produknya, ya, untuk mempromosikan produknya dan juga kita mengembangkan istilahnya kepribadian kita untuk lebih baik lagi, ya, mempelajari umroh itu seperti apa. Nah, akhirnya kita bisa berangkat ya dengan upah, yaitu dengan tenaga. Nah, oke, 3 wasilah Bapak Ibu ya, 3 solusi. 1 bayar, 2 dengan ilmu, dan yang ketiga bisa dengan tenaga. Yang mana yang Bapak Ibu bisa lakukan? Bagi yang bisa bayar silahkan bayar. Bagi yang ada ilmunya silahkan datang ke travel. Nanti kita bisa negosiasi Bapak Ibu menjadi pembimbing atau mutoib ya, tour leader seperti itu ya. Atau Bapak Ibu yang tidak punya uangnya juga tidak punya ilmunya, di tempat saya ya, di tempat kita, di tempat kami ya, Nabatur Nur Asyifa Berkah itu juga menyediakan teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau umroh dibayar dengan tenaga. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi bagaimana caranya umroh wasilah tenaga dengan menjadi pensiar Baitullah. Umroh Semudah Senyum by PT Nur Asyifa Berkah ya. Bergabung di Naba Community. Oke. Sebelum Bapak Ibu menjadi pensiar Baitullah melewati PT Nur Asyifa Berkah, ada lebih baiknya Bapak Ibu mengetahui dulu ya akreditasi dari travel ini. Apakah ini travel benar-benar travel atau travel abal-abal atau yang seperti apa ya? Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa cross check, cara pertama dan cara mudah cross check travel yang Bapak Ibu ikuti ya, Bapak Ibu bagi yang memiliki handphone, smartphone ya, Android ataupun iOS, Apple, itu bisa mendownload aplikasi Umroh Cerdas. Nah, silahkan cari aplikasi Umroh Cerdas itu dari Kemenak ya, aplikasi yang dibuat oleh Kemenak untuk bisa mengcross check. Ya, mengcross check apa? Mengcross check yang pertama adalah izinnya. Nah, di sini ada PPU yaitu PT Nur Asyifa Berkah dengan nomor SK U263 tahun 2020. Dari tahun 2020 itu sudah berizin resmi, tanggal SK-nya juga ada. Direkturnya Bapak Ismail Haruna ya, haknya. Beralamatkan di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Nah, cabangnya banyak Bapak Ibu ya, salah satunya cabangnya ada di Kota Banjarmasin. Nah, Bapak Ibu bisa cross check di sini ya. Akreditasi alhamdulillah kemarin saya cek update terakhir adalah A ya, artinya akreditasi yang baik. Nah, kenapa Bapak Ibu harus meng-cross check? Karena kita harus benar-benar mengamankan ya semuanya. Mengamankan jamaah juga mengamankan diri kita sebagai pensiar Baitullah. Nah, karena Kemenak ada slogan 5 pasti umroh ya, pastikan travelnya, pastikan jadwalnya, pastikan terbangnya, hotelnya dan juga visanya. Nah, diawali dari perizinannya dulu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa meng-cross check semuanya, maka kita sudah bisa melanjutkan kerjasama ya. Nah, profil dari Nabatur sendiri ya, Nabatur itu adalah singkatan dari PT Nur Asyifa Berkah yang tadi saya sebutkan. Dia lahir di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan cabangnya ada di seluruh Indonesia, termasuk juga di Kota Banjarmasin. Di depan kita ada komisaris dan juga direktur utama Ibu Hajah Nurlia dan Bapak Haji Ismail Haruna ya, sepasang suami istri yang mendedikasikan hidupnya sejak 2018 sampai hari ini itu mengerjakan dan fokus ya mengerjakan bisnis haji dan umroh. Nah, kemudian visi misinya tentu saja menjadi penyedia layanan haji dan umroh yang terbaik ya. Nah, visi misinya itu tidak mungkin tidak baik, pasti baik. Nah, ya seperti itu ya. Jadi tidak perlu saya bacakan panjang lebar. Tentunya dengan legalitas yang sudah lengkap ya. Izin umrohnya ada, izin hajinya ada dan itu bisa kita cross check di kantor Kementerian Agama ya. Nah, NPWP-nya ada, SK Menkumham-nya ada, keanggotaan dari Asosiasi Haji dan Umroh juga ada, dari Kesturi ya, dari Asita ya untuk pariwisata. Nah, itu sudah lengkap legalitasnya. Nah, ini keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor U263. Ini bisa kita lihat ya. Ini juga surat menyuratnya bisa diminta di kantor cabang ya.
Nah, kemudian juga PT Nur Asipa Berkah juga memiliki sertifikat mutu dan kualitas layanan, ya. Artinya standar daripada kualitas dan mutunya itu sudah bersertifikasi. Juga tadi sudah saya sampaikan bersertifikat keanggotaan Kesturi, ya, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh yang ada di Republik Indonesia. Salah satunya ya Kesturi. Kemudian juga Asita, ya, dan juga IATA. Ini adalah sertifikat keanggotaan untuk penerbangan. Ada internasionalnya, ada juga yang nasionalnya. Nah, Bapak Ibu, mulai tadi ada membaca Umroh Semudah Senyum, grup Umroh Semudah Senyum, apa itu? Nah, Umroh Semudah Senyum ini adalah program Bapak Ibu ya. Jadi di PT Nur Asipa Berkah itu kita mengeluarkan atau melahirkan sebuah program, yaitu program umroh yang mana ia adalah salah satu travel resmi ya yang kita kerjasamakan. Jadi Umroh Semudah Senyum itu adalah sebuah program yang dilahirkan dari PT Naba yang sudah berizin lengkap ya, dan juga yang pastinya memiliki reputasi yang baik ya dalam memberangkatkan jamaah umroh. Nah, program Umroh Semudah Senyum itu seperti apa? Ada dua ya, ada dua alasan kenapa kita harus umroh bersama Nabatur. Nah, yang pertama, Nabatur memberikan layanan terbaik. Jadi Nabatur berkomitmen selalu memberikan layanan yang terbaik ya, layanan dan harga yang terbaik. Kemudian juga kita melahirkan program Umroh Amanah, yaitu memberikan keamanan yang konkret ya, keamanan dan juga pastinya terpercaya ya. Banyak travel-travel itu dia menjanjikan aman, menjanjikan amanah, tapi faktanya terjadi penipuan. Kenapa? Karena hanya janji ya, keamanan dananya sekedar janji, banyak yang lepas janji. Nah, bagaimana Umroh Semudah Senyum secara program? Dia memiliki program yang benar-benar keamanannya konkret. Nah, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat caranya. Nah, Nabatur juga melahirkan dua solusi ya dari program Umrah Semudah Senyum tadi. Solusi yang pertama adalah Umrah Amanah, yaitu orang yang bisa daftar langsung lunas berangkat, yaitu tadi dengan wasilah uang ya, bayar lunas. Nah, kemudian yang saya sampaikan juga tadi ada Umrah Tenaga, yaitu Umrah Ujrah. Tinggal mendaftar dulu ya, mendaftar, dan kita akan edukasikan, nanti kita akan belajar bersama bagaimana siar tentang program Nabatur dan juga Umrah Semudah Senyum. Di sini kita bisa berangkat dengan tanpa memikirkan biaya lagi karena berangkatnya gratis ya, seperti itu ya. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu ya solusinya. Yang pertama, nah ini yang pertama adalah Umroh Amanah. Umroh yang mana jamaah itu daftar dulu, kemudian pelunasan, habis pelunasan maka berangkat. Tapi apa yang berbeda? Nih kita lihat konsepnya ya. Di konsep pembayaran umroh skema normal, maksud skema normal ini adalah skema biasa yang juga ada di travel-travel umroh pada umumnya, juga ada di Naba. Jadi Nabatur maupun travel lainnya menggunakan skema normal seperti ini. Yaitu jamaah yang mau berangkat ya H-30, uang jamaah itu wajib bayar ke travel umroh ya, karena biasanya ya travel umroh itu menggunakan uang dana jamaah yang masuk itu untuk membelikan jamaah itu tiket pesawat, kemudian membookingkan hotelnya, bisnya, cateringnya. Jadi kelengkapan semua untuk umroh itu dibayarkan di H-30 ya. Jadi uang dana-dana jamaah yang mau berangkat itu harus disetorkan dulu. Ini skema normal ya. Jadi di semua travel seperti ini. Termasuk juga Nabatur ya, termasuk juga Nabatur ya. Namun ini bukan program Umrah Semudah Senyumnya ya. Ini umrah program normalnya. Jadi ini tidak ada yang salah. Jadi konsep pembayaran seperti ini tidak salah Bapak Ibu. Cuman kalau hanya dengan konsep seperti ini memiliki resiko Bapak Ibu. Ketika pemilik travel yang kita ikuti tidak amanah. Misalkan nih pemilik Nabatur ya, Ibu Nurlia atau Pak Haji Ismail itu tidak amanah ya, maka banyak sekali jamaah-jamaah yang saat ini kita lihat di berita ya gagal berangkat. Tentu kenapa gagal berangkat? Karena ya pemilik travelnya tidak amanah, uangnya tidak dibayarkan ke maskapai, tidak dibayarkan ke hotel. Akhirnya apa? Akhirnya ya yang berpotensi gagal berangkat adalah ya jamaah. Dan yang paling penting adalah uang jamaah itu hilang ya, sulit kembalinya ya, itu yang terjadi. Maka
kita sebagai agen atau marketing yang bawa jamaah pasti akan mendapatkan dampak yang tidak bagus ya, dan bahkan kita memiliki beban moral kepada jamaah ya. Ini pengalaman pribadi kami. Kami setor jamaah ke travel yang di Kota Bandung ya, dari Banjarmasin. Ya, tapi yang di sana tidak amanah, akhirnya kita di sini yang ditagih ya, padahal uangnya sudah kita setor. Bahkan ada beberapa jamaah yang langsung setor, bahkan juga minta pertanggungjawaban kepada kita yang di Banjarmasin. Ini kalau hanya seperti ini saja maka kita siap-siap ya dengan resiko. Nah, untungnya Bapak Ibu, di Nabatur cabang Banjarmasin dengan konsep USS atau Umroh Semudah Senyum, kita memiliki cara yang berbeda. Nah, bagaimana cara konsep USS ya, konsep program Umroh Semudah Senyum? Konsepnya memiliki alternatif ya, ini salah satu alternatif ya, konsep pembayaran standing instruction BSI. Nah, ini adalah konsep pembayaran yang aman dan nyaman. Nah, seandainya semua travel bisa seperti ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Bagaimana konsepnya? Jamaah atau agen yang menerima uang jamaah itu tidak langsung membayar ke kantor travel, tapi membayarnya melalui perantara bank BSI. Jadi H-45 uang jamaah itu disetor ke bank syariah. Jadi H-45 kalau ibaratnya mau berangkat 45 hari, setor uangnya di bank BSI, tidak di travel. Jadi uangnya di bank BSI. Nanti bank BSI yang akan menyetorkan uang ke travel umroh sesudah jamaah berangkat. Jadi uangnya disimpan dulu di bank BSI, dipastikan dulu jamaahnya itu berangkat. Maka setelah jamaah itu berangkat, baru Bank BSI membayarkan ke kantor travel. Itu sudah dipastikan aman Bapak Ibu ya. Karena uangnya masih ada di rekening jamaah sendiri. Jadi jamaah sendiri memiliki rekening ya, atau agen yang membuka rekeningnya itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Jadi jamaah tinggal dititipkan uangnya di Bank BSI. Tidak mungkin Bank BSI nanti kabur ya. Karena Bank BSI sudah terpercaya ya. Nah, ini sangat bisa membantu jamaah untuk menghindari yang namanya gagal berangkat. Kalaupun misalnya juga terjadi error ya, mungkin ada visanya tidak keluar, kita tidak tahu ya, faktor-faktor yang membuat gagal berangkat itu tidak hanya pemilik travel yang tidak amanah, bisa jadi force majeure yang terjadi di Arab Saudi ya. Nah, dengan konsep seperti ini, apapun yang terjadi, uang jamaah itu tetap ada di jamaah. Ya, jika terjadi gagal berangkat, maka uang jamaah masih ada di bank. Jadi jamaah atau agennya tinggal ambil uangnya, bisa dipindahkan ke travel lain untuk bisa berangkat lewat travel lain. Artinya resikonya saat ini ada di travel sendiri. Kalau dia tidak memberangkatkan, maka dia sendiri yang rugi. Nah, seperti itu kan. Maka dengan konsep seperti ini, travel umroh Nabatur itu memiliki kekuatan dana untuk apa istilahnya ya, menalangi sementara ya. Bukan cicilan, bukan mencicil, tapi sementara waktu memberangkatkan jamaah, travel itu harus punya dana dulu. Nah, disitulah program Umroh Semudah Senyum itu bisa berjalan Bapak Ibu ya. Akhirnya apa? Akhirnya jamaahnya aman, travelnya juga aman. Kenapa saya bilang travelnya juga aman? Karena jamaahnya sebenarnya sudah ada uangnya juga ya, tapi uangnya disimpan di Bank BSI. Nah, seperti itu. Jadi konsep umroh dulu, DP dulu, umroh, terus pelunasan di Tanah Suci itu maksudnya adalah ketika jamaah sudah sampai di Tanah Suci, ya biasanya H+2, itu jamaah sudah sampai, maka dari Bank BSI itu secara otomatis, karena sudah ada standing instruction-nya, yaitu perintah dari jamaah untuk mentransfer dananya ke kantor travel. Jadi itu aman ya. Jadi bukan uangnya dibawa ke kota suci Mekah lalu dibayar di Mekah, enggak ya. Jadi uangnya sudah disetorkan ke Bank BSI H-45. Nah, jadi ketika sudah ada surat standing instruction-nya, artinya uangnya sudah ada di Bank BSI, maka travel itu bisa membayarkan pesawatnya, hotelnya, dan keperluan lainnya untuk jamaah itu bisa berangkat. Seperti itu ya. Jamaahnya aman, travelnya aman, agennya juga dipastikan aman. Nah, seperti itu ya. Itu umroh amanah daftar lunas berangkat. Nah, ini ada paket-paket umroh. Berangkat dulu pelunasan di Tanah Suci. Gratis makan nasi kebuli 2 kali Jumat plus City Tour Taif. Maskapai Lion Air. Hotel Dikat, nyaman untuk beribadah. Oke, ini ya beberapa paket-paket keberangkatan umroh bersama USS Group ya.
Nah, kita ada berangkat mulai dari paket Agustus, paket September, Oktober, November, Desember, Januari itu ada ya. Itu bisa Bapak Ibu tanyakan nanti ke kantor cabang kita di Kota Banjarmasin ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat video-videonya itu di Instagram kita ya, USS Travel ya, IG kita. Nah, videonya lengkap. Nah, ini juga video-video, foto-foto yang testimoni-testimoni dari kita next aja. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu sejak 2018 Nabatur itu sudah memberangkatkan lebih dari 8.000 jamaah. Mungkin sampai hari ini sudah 10 ribuan lebih ya. Untuk informasi lebih jelasnya nanti untuk grup Umroh Samudra Senyum itu bisa buka IG kita USS Travel, atau ketika Bapak Ibu berminat ya ingin mendaftarkan jamaah itu bisa langsung hubungi admin kita di 0811 50 54 300 ya, atau bisa hubungi agen-agen terdekat ya yang bisa langsung membantu Anda. Jadi kalau admin itu hanya bisa membantu menjawab pertanyaan atau memberikan informasi tambahan ya. Tapi yang jauh lebih membantu Bapak Ibu adalah agen-agen terdekat ya. Kita memiliki agen itu sudah ribuan ya. Nah, seperti itu. Oke, tadi cara pertama yaitu umroh amanah, berangkat pelunasan di Tanah Suci dengan menggunakan standing instruction dari Bank BSI. Nah, kemudian ada cara kedua yaitu umroh ujrah, umroh dari hasil tenaga kita. Dan kita tidak perlu lagi memikirkan biaya-biaya yang besar untuk bisa mengikuti program ini. Nah, ini adalah umroh menggunakan tenaga dengan menjadi pensiar Baitullah bersama Nabatur and Travel di program Umroh Samudra Senyum. Bapak Ibu, nah ketika Bapak Ibu pengen menjadi pensiar Baitullah ya, pengen bergabung menjadi pensiar Baitullah, nanti Bapak Ibu akan diberikan edukasi atau cara-cara supaya Bapak Ibu tidak buta ya, karena menjual program atau menjual paket-paket umroh itu tidak seperti menjual baju di pasar ya, tidak seperti menjual kue ya di warung. Dan menjual umroh ini harus ada informasi-informasi yang membuat jamaah itu lengkap informasinya, yaitu nanti akan ada seminar-seminar, akan ada edukasi-edukasi khusus, training-training khusus kepada agen-agen. Nah, tentunya Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan sesuatu ilmu ya, kita juga mendapatkan fasilitas, tentunya ada yang kita bayar. Nah, untuk menjadi agen resmi Bapak Ibu ya, ini bukan seperti maklar tapi agen resmi. Untuk menjadi agen resmi di USS Travel yang nantinya mendapatkan edukasi selama Bapak Ibu menjadi agen, cukup Bapak Ibu membayar hak usaha senilai 2.500.000. Nah, ini akan mendapatkan ID resmi ya, dan juga virtual office melalui website. Jadi Bapak Ibu nanti bisa jualan umrohnya melalui akun website. Juga nanti dari pihak fasilitator atau agen-agennya itu bisa memberikan ID card, spanduk ataupun brosur secara gratis, pelatihan dan juga menjadi pengusaha travel umroh. Nah, bayarnya cukup sekali seumur hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan edukasi atau pelatihan menjadi pengusaha travel umroh seumur hidup. Ya, seumur Bapak Ibu menjadi pensiar Baitullah. Nah, bayarnya ini 1 kali seumur hidup. Ya, itu Bapak Ibu nanti mendapatkan juga ada hadiah-hadiah yang lain ya. Nah, Bapak Ibu menjadi pensiar Baitullah itu ya ada 4 alasan. Di Umroh Samudra Senyum ada 4 alasan kenapa kita harus berusaha atau berbisnis umroh ya. Yang pertama Bapak Ibu, bisnis umroh ini bukan bisnis musiman. Jadi tidak ada musim-musimnya yang membuat kita tidak bisa jualan haji ataupun umroh. Selalu ada musim. Ini bukan bisnis musiman. Setiap bulan ya, setiap hari kita bisa jualan umroh ataupun haji. Ya, karena apa? Karena sudah saya sampaikan di depan tadi, ke Tanah Suci itu untuk menunaikan haji dan umroh itu adalah impian setiap umat muslim yang sudah pernah pengen lagi ya, apalagi yang belum pernah. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat muslim menyempurnakan keimanan kita. Ya, seperti yang difirmankan Allah di Al-Baqarah 196 tadi. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya besar Bapak Ibu ya. Kita bisa mendapatkan keuntungan 50 juta sampai 100 juta per bulan. Itu sangat mudah sekali di bisnis travel umroh ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya memang setiap usaha itu pasti mendatangkan profit ya. Jadi walaupun yang kita urus ini adalah urusan ibadah, tapi tetap saja setiap travel umroh itu selalu mengambil profit ya.
Tidak ada sampai hari ini saya lihat tidak ada travel umroh yang pemiliknya atau ownernya itu tidak pengen profit ya, pasti pengen profit. Bahkan profitnya itu bisa jauh lebih gede daripada bisnis yang lain ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang paling penting nomor 3 ini, kenapa Bapak Ibu harus berbisnis umroh? Karena Bapak Ibu semua yang mendengar suara saya ini ya, yang melihat cuplikan video dari presentasi Umroh Seumur Senyum ini adalah yang nomor 3 ini, mempunyai market. Semua orang ya mempunyai market. Setiap kita pasti memiliki keluarga, setiap kita pasti memiliki teman yang nanti ya walaupun tidak hari ini, nanti ketika mereka ada rezeki pasti akan berangkat umroh ataupun haji. Nah, di sini kami berikan saran daripada mereka, keluarga, ya teman yang ada di kontak Bapak Ibu ya, yang ada di medsos Bapak Ibu, daripada mereka daftar ke travel lain, lebih baik daftarnya ke Anda melalui travel Nabatur dengan program Umroh Semudah Senyum. Akhirnya Anda yang mendapatkan komisi-komisinya ya. Bahkan komisinya jauh lebih besar ya. Nah, daripada mereka daftar ke misalkan Travel X, ya otomatis yang akan mendapatkan profitnya ya Travel X, bukan Anda ya. Nah, kenapa Anda harus berbisnis umroh? Ya, karena Anda punya market, lebih baik mereka yang ada di daftar nama Anda itu daftarnya ke Anda ya. Dan yang keempat Bapak Ibu yang paling saya sukai di dalam perjalanan saya menjadi pensiar Baitullah semenjak 2016 sampai hari ini, ada banyak berita-berita yang selalu membuat saya bahagia. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ya. Setiap orang yang mendengarkan video saya ini, setiap mereka yang tergerak hatinya ya ingin menjadi pensiar Baitullah, membantu orang lain untuk bisa berangkat umroh, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita. Ya, saya beberapa kali bahkan mungkin puluhan ya yang mend-DM saya, ada yang lewat Instagram, ada yang lewat WhatsApp, ada yang lewat Facebook. Itu berterima kasih ya karena sudah diperkenalkan program Umroh Semudah Senyum, akhirnya yang dulunya tidak berani untuk bercita-cita bisa berangkat haji ataupun umroh, alhamdulillah bisa berumroh berkali-kali bahkan melalui program ini. Ya, artinya bukan sekedar uang yang saya dapatkan di bisnis ini ya, tapi kita juga bisa mendapatkan amal ibadah ya, karena kebahagiaan itu tidak bisa kita nilai dengan uang ya, karena ketika kita bisa membantu orang lain berangkat tadi yang bahkan tidak berani bercita-cita dan akhirnya mereka bisa berangkat, itu kita juga turut kebagian pahalanya ya, kita juga turut mendapatkan kebahagiaan karena mereka bisa ikut berangkat juga ya, dan kita melayani tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Ini 4 alasan kenapa kita harus berbisnis umroh ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang sudah menjadi agen resmi membayar 2,5 juta, selain mendapatkan pelatihan seumur hidup secara gratis, juga ya tadi yang sudah saya sampaikan, mendapatkan virtual office atau kantor secara virtual, secara online ya, di handphone bisa, di laptop bisa, di tablet bisa. Kita bisa menjadi pengusaha travel umroh, mendaftarkan jamaah umroh kita di online ya, di website. Nah, ini adalah bukti keseriusan kita di USS itu untuk memberikan transparansi ya, secara akuntabel. Kita bisa menghitung komisi Bapak Ibu, tidak kucing-kucingan, artinya komisi itu sudah jelas dari awal akad kita Bapak Ibu, ketika mendapatkan sekian jamaah tentunya komisinya sekian, seperti itu ya, dan juga ada poin-poinnya. Nah, ini contoh dari dashboard virtual office USS Group ya, yang nantinya bisa dipakai setiap agen resmi itu untuk jualan paket umroh. Berbeda dengan yang menjadi maklar biasa ya. Menjadi maklar itu tidak bayar ya, tapi juga tentunya tidak ada virtual office-nya ya, bukan agen resmi. Nah, seperti itu ya. Dan yang paling penting program kita adalah program poin, yang mana Bapak Ibu bisa umroh gratis dengan hanya mengumpulkan 8 poin. Pengumpulan poinnya tanpa batas waktu ya. Poin agennya bisa diklaim menjadi diskon pelunasan umroh. Jadi Bapak Ibu bisa melunasi umroh tanpa bayar ya dengan 8 poin saja. Nah, bagaimana caranya dapatkan poin? Bapak Ibu jualan umroh, satu jamaahnya bisa memilih nih, paket cash, ujrahnya 2,5 juta atau bisa diganti dengan 1 poin.
Nah, poin ini untuk apa? Kalau uangnya kan bisa dipakai untuk belanja. Kalau poin untuk apa? Poin itu bisa dikumpulkan Bapak Ibu. Sampai 8 poin itu bisa mendapatkan satu umroh gratis ya. Dengan catatan kita sudah memiliki booking seat senilai 5 juta lalu kita mengikuti program umroh gratis ya. Nah, jadi 8 poin ini pun ini juga berlaku kelipatan ya, tidak hanya satu. Kita boleh mengklaim 16 poin, kita boleh mengklaim lebih dari 8 poin seperti itu. Intinya per 8 poin itu satu umroh gratis. Kalau Bapak Ibu punya 16 poin berarti 2 umrohnya. Ya, 2 umroh gratis. Kalau 16 poin itu berlaku kelipatan. Nah, seperti itu ya. Ini contoh-contoh mereka yang sudah berangkat umroh gratis. Assalamualaikum, Ulun Dina dari Bentok Lehari. Saya Fida dari Banjarbaru. Ulun Ahmad Fauzi dari Kabupaten Tapin Rantau. Ulun Siti Aisyah, Ulun dari Martapura. Saya Jannah dari Marabahan. Saya Haji Amir Rodian dari Pengaron. Saya Haja Seniansi dari Palangkaraya. Alhamdulillah, Ulun mendapatkan 3 tiket umroh gratis. Ulun bersama suami dan keluarga akan berangkat gratis umrah bersama PT Nabatur di program Umrah Semudah Senyum. Alhamdulillah, dalam pencapaian kurang lebih 1 bulan semenjak bergabung di program Umroh Semudah Senyum, Alhamdulillah mendapatkan gratis umrah dan ulun hadiahkan gasan mama ulun. Alhamdulillah lagi di sini ulun berdua dengan istri berangkatnya secara gratis. Alhamdulillah kegiatan umrah ulun dipercepatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan gratisan umrah di PT Nabatur ini. Dalam jangka 3 bulan saya bisa mengikuti umroh gratis berkat bimbingan Umi Widya sebagai mentor yang selalu mengarahkan dan mengajarkan kami. Alhamdulillah. dan kabar baiknya alhamdulillah tidak hanya umroh gratis yang ulun dapat di sini, ulun juga mendapatkan sepupi gratis. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bapak Ibu ya, kita bisa lihat sedikit cuplikan mengenai mereka-mereka yang sudah membuktikan. Jadi saya bicara di depan layar kaca Bapak Ibu sekalian, itu bukan belum terjadi tapi sudah terjadi ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang percaya, kita bisa bergandeng bersama-sama menjadi PCR Baitullah, kita bisa lunas hutang, kita bisa beli rumah, beli mobil, berkah hidup kita ya. Kita bisa umroh, bisa haji secara gratis dengan satu program namanya program Umrah Semudah Senyum ya. Sangat simpel Bapak Ibu untuk menjadi PCR Baitullah tadi, membayar istilahnya biaya daftar registrasi, dan apa yang kita dapatkan tadi sudah saya jelaskan juga. Ketika Bapak Ibu menjalankan atau menjadi agen umroh secara resmi, Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi ya, namanya ujrah riayah. Ujrah riayah ketika Bapak Ibu jualan ya, satu jamaahnya itu bisa mendapatkan komisi 2.500.000 per jamaah, atau bisa dikonversi menjadi 1 poin. Jadi Bapak Ibu pilih 1 poin jamaah atau komisi. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa membantu perusahaan ya, membantu program kita dengan cara mengajak teman-temannya juga menjadi agen umroh. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak agen umroh dan Bapak Ibu akan mendapatkan dana operasional ya, atau istilahnya pengganti uang bensinnya. Kita sebut juga ujrah riayah agen, itu senilai 625.000. Kalau Bapak Ibu mengajak 10, maka penghasilan Bapak Ibu adalah 6.250.000. Nah, itu kan lumayan juga ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga ada program namanya dana pembinaan. Ini adalah upah atau komisi yang diberikan dari aktivitas pembinaan agen. Jadi agen-agen yang Bapak Ibu ajak itu, ketika Bapak Ibu mau membina agen itu juga ada komisinya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu membina agen itu, Bapak Ibu menjadi manajernya atau leadernya, maka nanti akan ada training khususnya. Training khusus untuk para agen bisa menjadi leader atau manajer ya. Nanti ada beberapa jabatan ya, jabatan dari manajer. Ada peringkat manajer core person, leader, 1 star bintang 1, double star bintang 2, ataupun superstar ya. Dan presentasi upahnya bervariasi ya, ada mulai dari 3%, 13%, 20%,
23%, 28% sampai 30%. Dengan nominal upah minimal 75.000 sampai maksimal 750.000 dalam pembinaannya ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan jauh lebih jelas lagi kalau Bapak Ibu sudah menjadi agen resmi kita dan masuk dalam training khusus kita. Ya, dan ini bisa memberikan Bapak Ibu penghasilan yang extraordinary, yaitu penghasilan tanpa batas. Ya, Bapak Ibu mau penghasilan berapa di sini bisa mewujudkan ya. Nah, juga kita siapkan dana operasional berbentuk barang ya, bisa berbentuk motor, juga ada berbentuk mobil, juga berbentuk rumah. Dengan nominal totalnya dengan dana operasional ini adalah 1,6 miliar ya, mulai dari 25 juta itu berbentuk motor, ada yang 150 juta mobil keluarga, ada yang mobil mewahnya 500 juta sampai rumah 1 miliar ya. Ini adalah pencapaian ya operasional buat para agen yang berprestasi. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kita akan jauh membahas lebih detail lagi mengenai sistem keagenan kita